Silakan yang mau naik otennya. Itu Wahyu 22:13. Jambak coba tuh. Aku Alfa dan Omega. Pada mulanya. Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Silakan yang mau naik otennya. Itu Wahyu 22:13. Jambak coba tuh. Aku Alfa dan Omega. Pada mulanya adalah Yohanes Simorangkir. Ayo, silakan naik. Yohanes Simorangkir. Kalau udah pada ngantuk ya tidurlah. Udah ngantuk di nampak jadinya. Karena saya juga udah ngantuk nih. Habis dipijit tadi, ketiduran gua di kursi. Yang mijit pulang, gua belum kasih duit. oh langganan. Iya. Ih. Tinggal dikalkulasiin aja akhir bulan. Ternyata saya periksa dompet saya hilang 100.000, berarti dia yang ngambil. Apa? Nalengnya Lena. Nalengnya Lena. Nalengnya Lena. Tahu asuh. Allahu Akbar. Ya seko. Ya itulah. Macet tuh dari panas yang utat doi. Macet lebih mendingan itu. Baca piye ciri kak. Macet tuh. Pintar gitu orang ini. Allah. Allah. Pintar dia itu gua itu. Ya kan orang tidur kan kalau dibangunin pasti marah. Lebih baik ambil sendiri. Nanti kalau udah bangun baru dia marah. Gitu maksudnya. Pintar itu orang itu. Besok gua tambahin lagi. Allahu Akbar. Tapi memang enak pijitannya Pak, ya benar. Mantap. Ada juga tuh orang yang pijit nggak bisa kita tidur, sakit malah. Kalau dia nggak, Elus-elusnya pula yang nggak tidur. laki-laki ini benar. Laki-laki beneran ini. Pijit Elus bener. namanya itu. Kulit capek. Termasuk congor saya dipijit supaya kalau ngebangkang congor oteng katanya begini caranya nih. Pinter juga tuh tukang pijit. Abang kan sering ngomong tuh. Iya. Gimana dia pijit tuh congor. Menurut saya deh kalau abang pijit. Pantesan sekarang gua mencari oteng nggak ketemu nih. Gua lagi gacor nih gitu loh. Rahangnya udah dibenerin. Ya dibenerin. Lagi gacor kayak murai. Ya itulah. Jadinya nggak ngantuk jadinya. Jam berapa sekarang? Oh udah jam 2 sih, nggak apa-apa lah. Bakar aja lagi bikin kopi. Tadi seharian gue jalan sama Julius. Ada mualaf ketemu orang China sih. Ya anaknya autis. Jangan-jangan ketemu di Masjid Musawir yang gede itu Kelapa Gading tuh. Iya. Ternyata memang di situ dia berguru. Autis anaknya. Satu-satunya dia masuk Islam tuh dia sendiri. Pertamanya diomelin sama bapaknya, tapi bosan kali. Bosan bapak saya omelin, tetap biar saya dibunuh tetap saya di Islam. Kadang nggak pulang saya tidur di rumah Pak Ustadz gitu. Masih muda anaknya tapi autis, ngomongnya nggak lancar gitu. Makanya saya bilang ya, pas kita sholat asar bareng-bareng ngobrol sama Ustadz ya kan. Saya bilang gini, anak yang begini aja
ngerti tuh yang bener. Kenapa orang normal ya otaknya kosong gitu, anak begini loh gitu. Tuh Makanya. kebalik Bang, balik saya makan dulu ya. Bang Dik, ya. Kenapa bang? makan dulu kan. Karena main deng. Mandre. Oh, kurang ada yang mandre. Selalu aku pernah mandre aduh. Songkolo Bagadang. Di mana? Enggak ada. Di Kemayoran ada tapi enggak enak. Oh, Kalau Kemayoran namanya ketan kobok, sambil makan ketan sambil ngobok-ngobok. Yang makan gini hari, waduh. Anak-anak itu loh, biasa cabai-cabean. iya. Tapi kalau Bang Handi makan coto Makassar yang paling enak menurut Bang Handi di mana? Di Pelangi apa di itu? Marano tadi saya Marano. Marano tadi sama Julius. Oh iya, Marano emang terkenal sih, the best. Sama Julius tadi di Marano. Parkir dulu di situ makan, berjalan gitu. Marano yang ke Kelapa Gading ya. Mahal juga berdua doang bayar 300, buset. Makanya saya bilang di Makassar saya makan coto 4 mangkok nggak nyampe tuh 50.000. Di Jakarta 2 mangkok buset. Wow, Udah 100 lebih. berdua doang hampir 300. Makanya. Tapi ternyata ininya Bang Handi semua rempah-rempahnya memang diimport lagi, dikirim dari sana. Dari Makassar semua. Iya, dari Makassar semua. Ternyata nggak cocok katanya rempah-rempah di sini. Enggak, beda tanahnya. Iya, tekstur. Lambaceknya juga lambacek itu, lambacek masih yang berkembang, bukan lambacek bulat. Ya, betul. Lambaca itu tomat teman-teman, tomat. Lambace, saya juga baru dengar lagi tuh bahasa Bugis. Saya tuh kalau apa ya, nanti pulang gimana ya bahasa Bugis lagi? Iya, agak kaku kan? Iya. Saya aja yang baru 2006, 2007 di Jakarta sampai sekarang udah mulai kaku, apalagi Bang Handi. Saya sejak sebelum krisis dulu tuh. Masya Allah, 98. Sebelum 90-an. Udah jadi apa ya? Ya, anak mudanya Priuk lah. Besok mudah-mudahan jadi. Satya Walo nih kan pengen ngobrol santai sama Banjuma, ada yang mau diklarifikasi gitu. Di Zoom, kita nanti kita live kalah. Beliau lagi sakit itu, kasihan. Siapa? Mas Leo. Walo nih. Iya, terus dia kecopean, tahun 36 juta duitnya habis. Ada aja. Tadi sempat WA sih. Banyak banget nih aktivitas nih, mau ke Agustan lagi. Sakit juga, aduh gimana ngatur waktu ya. Bang Handi mau bawa mobil apa bawa motor sana? Bareng sama Julius lah, Julius yang ada mobilnya. Oh, Mobil saya belum dikasih. Janjian melulu. Kalau ke Bandung sih deket. Itu kalau Agustan nggak bisa sembuh jantungnya. Jantungnya yang problem. dia Bang Handi ke Bandung nanti. Rencana nih. Program itu sekali sebulan kontrol. Ya harus gitulah, kita peluncur di sini. Alhamdulillah kan YouTube juga berpenghasilan tuh, jadi berbagi lah buat teman-teman. Iya. Maaf, saya mencela. Ini di bawahnya ada ditanyakan. Apa Kenapa Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman? Kalau saya terangkan nanti, Sini saya jadi jawab. suara saya keras. Saya minta maaf.
Jadi siapa-siapa yang ada di Komal ini, sila terangkan kepada mereka. Sini saya jawab, congor. Congor saya lagi lurus Oh nih. bos, silakan. Dia kan Nabi Isa itu belum diwafatkan. Ini Ya, masalah benar. sederhana saja. Tidak disalib dan tidak dibunuh. Benar. Setiap yang bernapas pasti mati. Setiap Yes. yang berasal dari Allah pasti kembali ke Allah, kan gitu. Itu ya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dia. Sekarang Nabi Isa alaihissalam sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Mi'raj kan ada di langit kedua. Walau Benar. bisawab bagaimana keadaannya kita nggak tahu. Nah, terus di Al-Quran kan akan diwafatkan. Nah, nanti akan turun kedua kali dalam hal misinya apa, untuk menyelesaikan misinya itu menjadi umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Ya. Mengikuti syariat Islam, tidak membawa ajaran baru. Tapi apa yang paling dasar akan disampaikan Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa? Memberitahu bahwa saya ini bukan Tuhan. Kalian salah selama ini, satu. Kedua, dia akan membunuh babi. Apa itu? Dia nggak mencarikan nama babi untuk dibunuh, tapi mengatakan ya babi itu memang haram dari dulu. Ya, benar. Kedua, dia akan mematahkan salib, bukan nyari salib untuk dipatah-patahin, enggak. Dia mengatakan bahwa saya nggak pernah disalib, saya nggak pernah mati. Ya, benar. Terus ya itu membunuh Dajjal. Apa itu Dajjal ya? Artikan aja sendiri. Kira-kira begitu sih singkatnya ya, nggak usah pakai dalil ya. Ya kira-kira. Ya, dia juga yang bakal membunuh Dajjal. Dajjal itu. itu sudah maharajalela. Maksudnya membunuh Dajjal itu artinya apa? Dalam bahasa sederhananya itu bukan mencari Dajjal untuk dibunuh, tapi mematikan akal-akal kotor manusia itu yang bekerja sama dengan Dajjal atau bekerja sama dengan iblis yang menduakan Tuhan. Kira-kira Benar. bahasa sederhananya begitu. Bukan cari Dajjal untuk dibunuh. Nabi Isa bukan pembunuh. Jangan disalah-sangkakan membunuh Dajjal, dia cari Dajjal untuk dibunuh, kagak. Itu kira-kira Bu ya. Ini congor saya lurus nih. Yes. Habis dipijit tadi. Ada otter nggak sih? Ada, nggak ada ya. Gue tidur lah. Ngopi lagi. Ini susu. yang bicara, yang ngomong ini Bang Andi Slebes. Memang 11-12 suaranya kayak Bang Asidik. Hampir sama ya. Hampir Hampir sama. sama. Aku dan Kalau- Bapak. Aku dan Bapak. Aku dan aku adalah satu. Ibu Kalau gua- Sarifah ini Alvia di mana ini Bunda? Saya di Singapura. Di Singapura. Selamat kenal ya Bunda. Mat kenal ya Bunda. Alhamdulillah, salam kenal. Andi, kami kan selalu bersama satu Komal. Oh iya. Sehat selalu Bunda di Singapura. Alhamdulillah. Bunda udah warga negara sana apa gimana? Memang saya dilahirkan di Singapura, tapi ibu saya dari Riau, Oh, abah saya dari Hadramaut. pantesan lancar banget bahasa Melayunya. Ya benar, memang bahasa Melayu kita digunakan di Singapura, dan saya juga bisa berbahasa Indonesia. Di sana bahasa sehari-hari bahasa Inggris juga ya? Ya, bahasa Inggris biasa aja itu jadi makanan bagi saya. Bunda ngerti nggak nih kenapa diberi nama Singapura? Ngerti. Dari Temasik pada mulanya namanya. Oh, pada mulanya Dibawa lanjut. oleh para miswara. Para miswara itu terkenal loh. Dia daripada beragama lain dan dia menjadi Islam dan mempunyai anak yang bernama Putri Radin Mas Ayu. Ada kuburannya di belakang rumah saya ini. Kalau itu menurut sejarah yang aslinya, tapi menurut sejarah bandingannya ini, menurut analisa buku Tatang Sutarman halaman 72 pojok kiri atas, itu yang belum saya jual gitu. Mulai Bang Andi mulai. Bang Andi mulai Bang Andi.
Dulu ada namanya orang Bugis namanya Labaco yang ada di Singapura itu. Dia orang kanibal. Jadi ditanya, apa yang kau makan sehari-hari? Dia balas, dia bilang begini, pura nak mandre dage singa. Artinya di sana itu pura nak mandre singa. Nah, dia habis makan singa, daging singa dia makan. Jadi Singapura, jadi pura mandre singa gitu bahasa Bugisnya. Tanya aja Pak Sidik. Ya Pak Sidik ya. Mana datanya? Mana datanya? Itu lontar Bugis. Dari yang saya pelajari ya, maaf, dari yang saya pelajari, Singapura itu dinamakan karena para Meswara bertemu dengan seekor haiwan yang berupa singa, sedangkan di Singapura nggak ada singanya. Salah Bunda ini. Mana datanya Bunda? Iya, di waktu itu, di zaman itu juga tertulis Bunda tertulis salah di ini. dalam history sejarah Singapura. Dalilnya yang benar itu menurut Lontara Bugis yang disusun langsung kembali oleh Tatang Sutarman halaman 72 Bunda, pojok kiri atas itu. Ada namanya Labaco suka makan daging singa. Nah bahasa Bugisnya ini pura nak mandre singa, artinya Singapura, pura mandre singa. Itu Lontara Bugisnya gitu. Tanya aja Pak Rashid. Benar ya Bang ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu artinya. Ya sampai sekarang di Singapura nggak ada singa, mana makan singanya. Karena udah dimakan dulu. Dia makan sendiri. Jadi semua daging singa dia makan gitu. Ih, Kanibal dulu itu. Namanya Mandre Labaco. singa. Nama aslinya itu Batula. Batula ini dia lagi kuliah. Setelah selesai kuliah dapat sarjana ekonomi. Jadi nama aslinya menjadi Batulase gitu. Batula SE. Kawannya Batu Mama itu. Akbar. Ya Allah Bang Andi. Ya Batula. Sejam banget. Ya, Samila betul lah. Utama dan para Miswara itu kan sama orangnya. Ya, kalau Orangnya ini- sama. Dapat gelar sarjana ekonomi. Ini Batula. Yang bapaknya marah. Ini anak-anak saya. Ini 4 tahun kuliah. Lasso. Saya jual empang banyak buat dia kuliah. Pulang-pulang namanya Batulase. Kan malu-maluin keluarga. Ya. Mending kamu nggak kuliah. Batula SE. Ya kan gitu ya. Tapi dah hancur kan, dah hancur lah. Dah hancur Batula saja Bang Andi ya. Bang Andi, dah hancur Batulasenya ya. Karena kapan hancur ditolak masuk ke surga. Iya. Oh iya, itu orang yang hancur buah pelirnya itu, Pak. Itu Bu. Astagfirullahaladzim. Ya itulah, hati-hati memberi nama sama anak. Ya. Nah, diberi anak Nah, nama yang baik-baik ya. Berawal dari situ, dia pergi karena malu di kampungnya, dia ganti namanya Labaco. Dia di Singapura itu ternyata anaknya marah-marah. Dia di hutan dulu. Singapura kan ada tempat singa memang dulu di situ. Nah, dia makan semua singa itu. Ditanya, habis ngapain? Pura kak mandre daging singa. Nah, makanya artinya Singapura. Singapura. Pura mandre singa gitu. Kira-kira begitu. Sejarahnya begitu. Masuk akal. Iya. Kalau saya Jadi tanah singanya aja nggak bilang berpura-pura ya. ya. Ya nanti saya kaji lagi. Saya akan ambil bukunya. Saya ada buku di rumah, tapi ada lagi satu yang di perpustakaan itu. Serius dia. Saya baca lagi nanti Iya. biar lebih paham. Nanti dia cari juga Tatang Sutarman dia itu Bang. Tatang Sutarman masih belum saya jual. Saya sapi itu kayak. Ini kenapa Andi kau jangan macam-macam, orang lagi bercanda ini, kenapa lu serius dibawa? Orang lagi bercanda serius banget sih. Siapa sih mau beliin gue dibawa? Lu jangan marah-marah lah, udah tengah malam juga. Orang lagi bercanda, brother. Saya narasinya cuma ke satu ya, cari anaknya silsilanya itu. Biar nggak ngantuk. Ini kan Batula. cuman
Saya silsilah, nama saya Syarifah Bercanda. Alwiya binti Said Muhammad Umar Al-Jufri. Masya Allah. Ini lagi bercanda lu bawa serius, kagak lah. Jangan dibawa serius lah. Ini hanya intermezzo saja. Jangan direkam lagi dibawa kemana-mana. Gue jadi viral lagi. Nggak usah lah. Ini antara kita mengajar dan belajar. Saya nggak habis belajarnya. Jadi terus-teruskan saya belajar. Kalau saya nggak tahu ya saya tanya. Dulu Bunda Safifah. Ya saya. Dulu waktu saya belum pernah ke Singapura itu gitu ya. Saya dulu belum pernah. Dulu waktu saya belum pernah ke Singapura itu, saya tuh melancong kemana-mana kan begitu. Ya itulah disitulah sejarah yang saya temukan itu gitu. Itu kira-kira Bunda kisahnya ya. Itu juga tertulis. Ini saya ngomong apa sih? Waktu saya di Patani juga tertulis itu mengatakan Singapura itu di Singapura itu tidak ada singa. Jadi disebabkan mereka melihat seekor haiwan yang berupa singa. Jadi dinamakanlah Singapura. Sebab saya- ada yang tertulis. Tertulis di mana? Oh, teman-teman ini Tertulis juga di dalam kitab apa? Di Jawa Barat ada namanya Singaparna. sih. Kemungkinan Singaparna. lihat ya, Bang. Iya. Nah, tahu nggak namanya Singaparna? Nah ini Tahu, ceritanya di saya Singaparna. tahu. Keluarga saya adalah pencetak buku di Bandung. Buku-buku Islami semua, Al-Quran dicetak di Bandung. Jadi ndak dulu Bunda, ini namanya Singaparna, namanya itu Pak Suparna. Pak Suparna. Pak Suparna suka memelihara singa waktu itu. Nah, disitulah terkenal. Mau kemana? Mau ke rumahnya Pak Suparna. Ngapain? Mau lihat singa. Oh Singaparna. Udah melengket di situ. Ya udah dipanggil Singaparna gitu. Gitu. Kira-kira begitu sejarahnya. Secara singkat. Secara singkatnya. Jadi semua tuh ada datanya begitu di buku Tatang Sutarman. Kalau itu halaman 12 pojok kiri bawah. Baik, saya akan cari Kiri kitab bawah, itu. Bunda. Saya akan Ada cari titiknya, kitab Bunda. itu sampai saya dapat. Jangan Bu. nggak bakal ketemu Bunda belum nongol. Belum dirilis. Belum nongol. Iya belum dirilis. belum dirilis. Nanti kalau udah saya rilis baru belum komplit. Itu Komalnya Dini gimana itu? Bang siapa tadi? Komalnya Dini udah ini. Bang Cecep Komalnya Dini. Apa? Kalau di ini ada pertanyaan di bawah nih Pak Nev ya. Untung singanya di Sunda. Ya kalau di Jawa Timur ya singanya jadi Parno, singa Parno. Parno itu singa. Pak Suparno. Host, saya ke tempat Dini dulu ya bentar. Ada Oten yang mau diluruskan otaknya. Lagi ngehujat katanya di sebelah. Bocil itu si bocil. Hah? Tempatnya Si Umi Boy. Dini. Tempatnya Umi Dini. Nah, si Bukan. Damai Sejahtera itu bocil tuh ngerocos bang. Kecil. Capek kalau bocil. Ya udah. ngapain? Salah usah. ngapain? Capek kalau diskusi ngerocos Buang-buang waktu. Ya soalnya belum diskusi apa-apa. Bini gue dari 3 kali keluar. Jangan berisik katanya. Oh enggak. Dia kan nggak lama-lama, paling tinggi dia 3 menit. Dia cuma mau mamparin. Oh ini loh hebatnya nama Yesus. Udah digitu-gituan dia turun. Pak Jody. Kalau ada yang menghujat, bukakan ya saya 54 ayat 1 dan sampai 10. Kalau dia menghujat Rasulullah itu buka dia. Ada apa Tuhannya di situ? Udahlah. Ada yang bawa tuh. Enggak jadi syahadat belum ada tadi. Saya sih kalau ada yang menghujat Nabi Muhammad SAW, saya anggap ini orang sakit. Iyalah. Karena di Bible-nya sendiri kan dilarang menghujat. Berarti dia melanggar Bible-nya sendiri, itu pertama dulu yang harus diingatkan. Benar? Gitu aja sih.
Sakitnya parah malah. Lu semakin menghujat Allah, menghujat Nabi itu tidak berkurang nilainya Nabi kita, tidak berkurang. Iya. Bahkan nanti ma- kamu kayak saya Ntar dulu bang, ketika menghujat Allah Ntar dan dulu, Allah Bang. ya. tidak berkurang nilainya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu tidak pernah terkikis. Terus Maha Suci, Maha Tinggi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berkurang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka sendiri yang menanggung segala akibatnya. Nah, kalau hari ini tidak dinikmati, ya sudah pasti nyata bahwa dia akan mendapatkan apa yang telah mereka perbuat. Itu aja sih, jangan terlalu emosi nanggapi begitu. Iya betul. Santai Dan aja. Tuhanmu itu kapok. Kapoknya di mana? Ini siapa Dia sih? mengatakan banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi aku tahu, kamu tak menyanggupinya. Tuhanmu kapok. Siapa yang diutus, yang dibuatkan nanti datang setelah dia, itulah Rasulullah. Oh. Dan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan membawamu ke suatu jalan kebenaran. Itu pahami saya. Janganlah kau menghujat. Enggak ada orang yang menghujat sini, juga usah terlalu emosi, enggak ada. Enggak, itu mereka itu bang. Kalau nanti dia naik bawa itu, bukakan itu Yohanes 16:13-14. Host kayaknya ulet bulu sama Bang Moh ini udah tidak di alam Dalam dunia nyata lagi kayaknya. ya. Iya, sudah Di tidak dalam dalam nyata gaib lagi. ini ya. Iya, dalam gaib udah turunin aja biar ada slot 2, Os. Iya betul. Turun dulu ya kawannya kalau masih dengar ya. Ini juga. Ulet bulu sama Bang Moh. Bunda Safifa kalau di Singapura aktivitas apa sekarang Bunda di sana? Ya, aktivitasnya bekerja. Mereka itu bekerja kuat. Sampai 2 kerja kadang mereka lakukan ya. Paginya walaupun di kantor, tapi petangnya sama ada bawa Grab kereta ya, ataupun Wih, bawa kereta. ada yang bawa Grab untuk menghantar makanan. Oh. Saya ada netizen saya, ada orang Singapura namanya Haji Mustafa. Dia juga keturunan Bugis, tinggal di Singapura. Beliau banyak membantu saya. Tiap bulan gitu hubungin gitu. Singapura. Ya, Netizen saya juga punya ibu saudara yang mengawini orang Bugis. Tapi dia keras sekali, kalau nggak sholat nggak apa dia marah terus. Oh. Dia keras Kepo. sungguh. Istilahnya tuh kalau tidak sholat nak kepo tuh kepo. Dulu saya waktu kecil Bunda, kalau saya kan bandel-bandel kayak kecil ya. Kalau nggak pergi ngaji, kita bolos pura-pura pulang ke rumah pura-pura ngaji ketahuan. Waduh, Dikejar sampai Habis, ketemu. habis persoalan. Betis Saya itu juga mungkin. lagi kalau balik dari ngaji, nanti Abah menyediakan bantal yang putih ya, ditaruh di Al-Quran itu, disuruh saya baca lagi. Kalau nggak benar bacaannya, saya Utang. ditempeleng terus. Kalau Tadi tempelnya sih dikasih. enggak. Mukulnya pakai batis Paulus tebal. dia ditampar sama ini ya. Pakai batis doang sih. Ya, Abah saya itu Arab itu, aduh. Kalau Itu ada yang baru tentang gabung agama tuh Palahoy keras. itu. Dia respon dulu tuh Palahoy. Selamat pagi, Bang Falahoy. Selamat pagi Bang. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoten ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim kah, Bang? Insyaallah, insyaallah. Oh. Enggak salam tadi ya. Pak Palahoy, aku posisi di mana, Bang? Tangerang Bang. Halo, assalamualaikum. Orang saya di Jakarta, Bang, kok Tangerang sih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bandi, apa ki? Mana lagi? Ugi aga ki. Waalaikumsalam, berkah. Bonen deh, Oh, Bonen. Bonen deng. Iya deng. Sing kakak ya. Oh, Ya lo sita banju mah kakak ke BTV. oh, aku ke BTP. Iya kak, kebetulan kan anak ke mon rumah baru. Kita coba balikin nomor apa bisa tulis nomor nggak di sini?
Ya aku ada nih follow gacha, dari kalau kamu kiri dia tan letak kiri aku ada nih follow. Ini tulis saya nomorku di WA nih, saya kasih ki. Boleh, saya kasih ki nomornya Bang Juma. Ini nomorku di bawah tuh. Tulis dulu. Bang, jangan di tappingan. Nggak boleh Biasa kok typing nggak ada masalah kalau typing. Ya aku tak follow kak, dia apa kiri. Kosong tambah aja. Udah terlanjur itu. Itu nomor saya di bawah. Kosong tambah. Orang saya salah catat bingung. kosong tambah. Di saya pula gitu kan. Satu pun enggak loh. Kok enggak nyambung? Karena nomor ya deng, tahu ki deng. Tahu ai. Walik mata nomornya Bang Juma. 08. Ayo tapu kesolak itu. Kesolai gitu. Buat teman-teman yang ada di tanah Jawa, yang asli Jawa, Bugis Makassar dengan Bugis itu beda bang, apa teman-teman? Kalau Beda karena bahasanya juga beda. Bahasanya juga beda. Bone, sopeng, sengkang, sama bahasanya kalau Makassar beda. Logatnya doang. Iya. Gini ya, bahasa Lagi sama dengan lebih jauh lagi bahasanya ya, Tanah Toraja. Iya. ya. Sama dengan orang Di sana itu ya juga beda, bahasa ya. Bahasa di sana itu satu bahasa Bugis. Bahasa Bugis dialeknya juga banyak. Kedua bahasa Makassar asli. Ketiga bahasa Tanah Toraja. Hampir itu bersaudara dengan bahasa Palopo. Mandar 6 ya. Bahasa Mandar gitu. Tanah Toraja, Palopo, apa ini? Di bawahnya ini. Alhamdulillah saya bisa semua dikit-dikit lah. Masya Allah. Di mana kan ini? Di mana? Di Tator kah? Untuk sementara Bang, saya bekerja di Makassar. Tapi saya asli dari sana. Makale. Oh, Makale. Ya. Oh berarti Hendra datang dong ini peresmian ini di Bang Juma. Datang kan? Tanggal 19 katanya. 19 bulan berapa? Oh 30. Saya udah 30. Apa ya teh mau tandai? 30. Apa ya teh? Salah. Apa ya? Ulas agar. Ulah pemang baja. Oh, bulan depan. Iya, bulan besok. Udah itu di. Bulan bukan. Salah saya kesana. Ya Juli Ada Bang Juli Juma betul. tadi. Apa kata ada teh mau tanda salam le? Batai Bang, apa teh bukadan apa? Teh na bengki Kan karu bisa aku mondok ke Sudiang. Oh iya. Campur. Iya bang, dulu tuh Pokoknya kalau pernah bisa teman tator orang ku ayo. Nah, tenasa lain aku Sudiang Monro. Oh, di BTP deng. Di Sudiang dia deng. Iya, kok KBTP ya. Oh, si Caweramo itu deng. Ya, kabatan lu kira lebih. Iya. Ko tahu ini nomor tak? Ko ya balik mati nomor nah. Oh iya. Tadi ada mana mati nomor. Lokasi silaturahmi. Pejilada macet itu tuh kerja itu tadi kita. Aku ngerti. Dan aku kita nuna. Saya dapat Aku apa nah. Ya mereka tertarik kalau ya aku nak dari salah satu dari murid dari Ambut Jatah toh. Iya memang. Dari Ambut Jatah. Iya. Siapa guru Katurion? Ambut Jatah terkenal dari oleh guru ya. Urafi mau apa ya itu biasa. Anak-anak mau urafi mau apa ya? Namanya Urate mah toh. Oh. Iya, sileting itu. Asal tahu Matoana tuh boleh. Saya sekolah kari oleh itu. Almar. Kau yang lagu pada Ambut Jatah ye. Lezat. Itu di mana Banjuma itu malok mana tuh? Di mana tuh? Yang di foto WA-nya, foto WA-nya itu Pak Jaguru mak. Pak Jaguru. Lebih besar mukanya, lebih besar itu tinjunya daripada mukanya Billy. Billy Lim. Ya kira kan lah. Mak darah. Kira kan lah timur sama. Indonesia gitu. Ada di Banju mak wita kuna karatu buat nak pecah batnya kak bah. Tapi guru namo aja. Aja buat apa itu. Hancur itu tahu.
Iya, hancur toh. Makanya kasihanilah musuhmu yang nampar Bang Juma. Bang, itu siapa Bang? Bang Hen. Yes. Kasih wawasan lagi. Ya bang. Apa itu Bang? Biar pengetahuan kita tambah banyak. Oh, anak kandung melahirkan ibu kan. Jangan, nggak boleh kita nggak boleh menolong Bang, nggak boleh. Nggak mau, saya nggak berani. Kalau Ini nggak saya memasang profil ini karena banyak hal kenangan ya. Kenangan bagi saya. terus udah kan dek obat itu. Teroko dengan Dan seperti itu. nggak salah sih. Saya kan menarasikan dia sebagai nabi, bukan Tuhan lagi. Kan diktator banyak Kristen. Kenapa anda meluk Islam, bro? Awalnya dari Bible bang. Ketika saya mau diutus sebagai misionaris ya, ingin menjabarkan Injil perintah ya. Di situ tidak mungkin menceramai orang tanpa saya memegang satu dalil agar apa yang saya ucap sesuai perkataan yang di dalamnya. Saya ketemu ayat-ayat yang bahasa Yesus dan semua mengarah kepada Allah, menyembah, menyebut, mengenal, dan dia diutus dan dia nabi. Dia bekerja, segala pekerjaan yang diberikan kepada aku telah atas segala firman-Nya. Aku bekerja sesuai apa yang diperintahkannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Yohanes 5:30. Disitulah kerancuan itu juga salah satunya. Yohanes 17 ayat 3. Wah, saya bingung sudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Mashiach Rasulullah. Bahkan pastor saya nggak bisa jawab. Jawabannya benar, nggak usah, kamu jangan banyak ngomong. Cukup percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimana saja gitu ya. Ya, maksudnya gitu bang. Terus Tapi gimana? saya sebagai manusia saya harus Respon bekerja keluarga, keras. bro, respon keluarga gimana? Awalnya sih ya kalau bisa dihabisi hari itu ya saya dihabisi. Tapi Allah berkehendak lain ya. Saya dikurung mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam, gak diberi apa-apa. Tapi saya berdoa loh Bang Handi. Sedih kalau saya ngomong. Itu berdoa, ya Tuhan, sekiranya Engkau yang aku yakini sekarang ini Tuhanku, tunjukkanlah kuasa-Mu. Berikan aku ketenangan. Masya Allah, saya nggak merasakan haus dan lapar. Di umur berapa itu? Saya 2008 Bang, sekarang saya usia 41. Oh gitu. Dulu masih bujangan gitu ya? Ya. Tahu sendiri. Saya dibentur di tembok, dipukul, pokoknya segala macam lah. Dihujat. Saya secara fisik maupun batin. Tapi sekarang sharing waktu gimana? Alhamdulillah Bapak itu juga berpulang dalam keadaan dinul Islam ya. Masya Allah. Ibu? Ya, dan ibu juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu bapak saya yang mengherankan dan ini masih logika loh. Orang gemuk ya kayak Pance Pondang itu, artis kondang itu dulu penyanyi. Bodinya mirip. Diangkat cuma 4 orang bang. Dan orang mengatakan ini orang ringannya. Kenapa ini? Pance Pondang kan yang ngarang lagu. Oh boy, lali aku. Ringan bang jenazahnya, jasadnya ini. Masya Allah. Iya nak. Karena itulah janji Allah ya. Bang Hendi asal mana bang? Bugis bang. Ya bang. Dengan di teman-teman semuanya masih mana pelolo ya apa? Iya deh. Panggilan. Iya deh. Wajah tuh bika dengau. Iya. Si ada deh bang. Iya, Bang Sidik, satu dulu ya. Terima kasih host, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu semua. Sehat selalu saudara. Pak Palawi aku orang Bugis bang. Bagi agak. Bone. Oh, Itu Pak Palawi nanya. Sunda saya bang. Oh Sunda. Mana Sunda? Ya bisa tiasa Sunda.
Sami abdi mah tiasa. Terus lami di Bandung. Oh, tadi makanan aneh. Nyari tanah juga Sunda gening. Galis-galis itu awe di Bandung ya Kang. Di Sunda mana Kang? Pokoknya Ruhai. Sunda Banten, Oh Banten. Rangkas. Tapi hampir sama ya Sundanya Banten, tapi aneh enggak beda-beda logat doang sih. Banten mah. Tahu nggak secara Dikit. Banten itu Bang? Itu pertama Belanda masuk ke Nusantara itu lewat Selat Sunda loh. Tapi karena Banten ini kuat Islamnya begitu ya, itu Belanda itu nggak jadi berlabuh di situ. Dia nggak bisa membuat keadaan Banten berubah. Akhirnya apa? Dia merubah haluan ke arah timur. Masuklah dia di pesisir Jawa Tengah. Makanya di sana kan banyak juga tuh. Itu. Jadi gua akui Banten tuh penolakannya terhadap penjajah itu yang kurang ngajar. Gitu Bang, sejarahnya. Makanya kalau lo mau berguru ke Banten lah kau berguru. Belanda aja diusir. Siap. Itu Bang terkenalnya Banten tuh. Di Rangkas Bang. Siap Rangkas Bang. Arah Lebak. Lebak gimana jalannya Lebak? Lebak masih. Waduh hancur jalannya dulu. Aku dulu kan sering ke sana tuh. Off-road dulu daerah sana. Betul. Banyak galian tanah juga dulu. Aduh. Berkah. Deng, apa agak jam-jam di BTP? Mau beli campuran mandi. Wih, ya Rogi di sini juga di Jakarta banyak sekali orang Bugis jual campuran. Tempat saya kalau beli rokok Bugis Wajo. Oh Bang Hen ada yang tanya. Nega kalau harga tuh. Boleh campuran. Iya boleh campuran mana? Iya. 24. Foto agar lo foto-foto kuliah Ada yang tanya tuh bawah. HP. Oh, Kontrol. kenapa Dek? Kenapa Bang? Kang Palahoi. Maksudnya ngancem apa Bang? Saya masuk aktif apa maksudnya? Gimana Bang? Sarannya Bang. Oh itu ada teks tuh masuk di bawah. Oh, ya. Oh maksudnya ngancam Bang Andi apa sih? Siapa yang ngancam? Gak ada kali yang ngancam. Siapa sih? Typing tadi jangan macam-macam kamu Andi. Oh Makanya sebalas. siapa itu? Nggak tahu nih namanya nih balasannya skill. Biarin lah cuekin aja. Lo dengar orang masuk Islam banyak karena Bible panas dia. Itu orangnya yang mau berakal, lepas asumsi. Bro jangan suka marah-marah lah. Kita diskusi-diskusi aja. Kenapa sih banyak yang nggak suka? Ya biasalah. Saya tuh nggak pernah menghujat loh kalau diskusi. Saya selalu pakai data loh ya. Betul lah. Kenapa saya pakai? Saya belajar dulu Bible udah bertahun-tahun loh. Saya sejak kuliah loh saya belajar. Belum ada Bible kita bisa di internet loh. Mungkin Anda belum pernah megang itu, saya udah pegang duluan. Sejarahnya aku tahu pertama kali masuk di Republik ini. Penerjemahnya siapa pertama kali, dari bahasa apa diterjemahkan ke Melayu. Jangan bilang duluan Bible masuk di Nusantara. Al-Quran dulu masuk di Nusantara baru Bible bro ya. Sejarahnya itu. Bahkan negara Indonesia dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar ya. Ya Indonesia merdeka seperti itulah. Ya.
pahlawan-pahlawan Salah kita. pertama salah apa salah pertama itu masuk ke Wajo tahun 1100 dari cucu ke-9 Nabi Tairo. Iya, iya. Banyak habaib itu masuk ke Sulawesi Dulu Selatan. nama di sana anu wali malindrung kaki Iya, Wajo iya. Iya, iya, betul itu, Dek. terus orang. Iya. Setiap tahun kalau ada arak kroka. Wali. Oh, banyak. Cucu ke-19 Nabi Tairo. Iya. Ke Wajo terus orang. Itu yang kan di bawah ya Riawa. Kita tuh tamu ya, Albert. Assalamualaikum Pak Albert. Waalaikumsalam. Mana Bang? Ada yang perlu diurus Bang? Wih, 2:30 ya. Aku pamit dulu ya, ngantuk. Udah ngantuk ini, pengen tidur lagi. Malam udah gak? Masya Bang Allah ya. Hen, Bang Hen. Iya, iya Bang. Iya, iya Bang. Boleh kontak-kontak ya? Boleh Bang, itu nomorku kan di bawah yang tadi Bang. Udah dicatat ya? Tag Bang. aja tar ya, diikuti aja ya. Ya, Iya. aku DM Bang nanti aja. Tapi Balik. pasti baik. Aku nggak bisa buka-buka DM apa yang kalau mau tahu nomorku, bukan promosi channel ya. Di YouTube saya di Slabes Channel, di situ nomorku ada di deskripsi. Oh, Handi Selebes channel. Channel YouTube-nya apa, Bang? Oh, iya, iya. Oke Bang, saya ikutin. Handi Slabes Follow. Channel. Ya, saya subscribe ya. Di situ nomorku ada. Iya ya Bang, baru Di channel Hendy Celeb ya? Iya, Handi Slabes Channel. Siap. Oke deh, makasih. Itu nomorku ada. Ada dua Oke, nomor saya di semuanya situ. saya turun dulu. Udah pagi. Oke, Selamat Pak. pagi, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aku juga pamit ya deng semuanya ya. Bang Raja Dolar aku pamit dulu ya Bang. Iya Bang, iya Bang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Bay. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Maaf, Bang. Lain. Ini orang dari mana semua nih, Bang? Teman-teman kita nih. Saya kampung saya Tanah Toraja, Bu Sarlipa, Singapura. Ini bawa di Bank Berkah ini orang Bugis. Bugis apa, Bang? Itu yang dibawa. Hah? Bugis Wajo. Iya Bugis Bugis. apa tuh yang dibawa? Saya Bugis Wajo. Oh, Bugis baru. Salam dari Bugis Bone, Bang. Salam kenal, Bang. Iya, siap, Bang. Iya. Izin, Bang, pamit dulu, Bang. Mau tidur dulu, udah ngantuk nih, Bang. Ya, Ya, makasih, Bang. Udah keterima di room ini, Bang. ya. Iya Bang. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Sera, Syarifah Alwiyah turun dulu ya. Mau mandi, mau salat tahajud, kemudian Masya sampai ke Allah. subuh. Ya, doain kita Bunda ya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, dirahmati Allah ya. Doakan kami Amin, ya. amin ya. Ya Allah, mudah-mudahan Bang Sera juga diberi kesehatan, dirahmati Amin. Allah Subhanahu wa taala serta sahabat-sahabat semua ya. Amin, amin, amin. Saya dia memang orangnya keras, berkata-kata lurus terus.
kalau yang menginjak-injak agama Islam pasti saya akan terus bersuara yang tegas. Siapapun itu bunda, bahkan orang gila pun kalau dia, pemabuk pun kalau dia muslim ketika ada menghujat imannya, Mm-mm. duluan dia pasang badan itu. Ya benar-benar. Saya Orang percaya itu. Islam Itulah. itu nyawa taruhana. Ya, kamilah ini orang-orang yang bodoh. Ya itu kalau Sampai dikata-katain kami nabinya itu, hai, nyawanya taruhannya. janganlah kau mencoba-coba ya. Iya benar tuh. Saya setuju. Yang salah datang dari saya, yang benar adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenarannya bagi saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, 200 pengunjung ini tapi nggak ada yang mau naik ini teman-teman. Mungkin pada tidur separuh di sini. Iya ya, tapi masih on ya, ya kadang gitu saja, kadang ketiduran bang. Musim tidur Tapi sekarang. terbuka TikTok. Waktu-waktu tidur sekarang. Ya Allah. Nanti sudah tidur. Wah. Bang Hos juga kayaknya tidur. Yuk kita rungkat dulu bang. Ya. Kalau di sini jam 3.40. Ya. Masalah. Hampir. Oke, saya pamit duluan bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.